Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masalah kasam doakan yang lagi sakit, Allah saatkan teman kasam yang berjuang untuk rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain coy? Kaisam lagi nonton kura-kura di taman wis. Kenapa sih Kaisam suka ngoceh di taman? Karena ini adalah public place ya cuy. Bebas kita menggunakan ini. Nggak harus nyewa studio kayak Tisam wis. Kaisam lagi beli Joysam ya, Kaisam ngoceh dengan kalian 10 menit, ada pembahasan yang perlu kita bahas bersama. Dan ini penting untuk kita yang mau belajar ya. Dari manapun belajar, kita sama-sama belajar supaya kita jangan dibodoh-bodohi, supaya kita selamat, supaya kita ya intinya untuk kebaikan bersama ya cuy ya. Oke. Disclaimer dulu, ini tidak menyudutkan satu ekspedisi paket ya. Ini untuk ekspedisi paket, justru dengan video kayak Tisam semakin waspada ya untuk mempekerjakan relasi bisnis. Ini kan ekspedisi paket ini kan tersebar ya, cabang ini kan, jadi ibaratnya pengiriman dari Jawa, pengiriman dari Jakarta, ini kan punya pos-pos ya untuk mengirimkan paket-paketan untuk menampung, terus dikirim ke pusat, terus baru nyampe ke Hong Kong. Sortirannya ini kan punya agent relasi ya. Nah ini oknum-oknum ini bekerja cuy. Sebenarnya kayak Tisam yakin ekspedisi paketnya ini sudah memberikan SOP dengan benar. Kalau misalkan awas nih, tidak boleh mengirimkan paket ini, misalkan tidak boleh mengirimkan paket ini barang berbahaya atau apapun, itu sebenarnya ekspedisinya tuh sebenarnya sudah memberitahu. Kayak Tisam yakin deh. Karena apa? Karena ekspedisi ini juga memikirkan bagaimana nanti izinnya dicabut ya kan, bermasalah dengan bea cukai ya kan, itu kan ribet ya untuk menghambat paket-paket yang lain. Nah ini terjadi, ini ayo kita bedah kasus. Sebenarnya ini oknumnya ada di mana sih? Kok bisa sampai sampai bisa diselundupkan rokok ini menggunakan nama dan nomor handphone orang tersebut? Kaisam nggak akan kasih tahu ini ekspedisi mana ya, cuma ini banyak terjadi. Kenapa Kaisam juga berpikir, kenapa rokok itu bisa nyampe Hong Kong begitu banyaknya, berbal-bal, berselop-selop, sampai bisa menembus bea cukai 660.000 Hong Kong dolar, itu sekitar 1,8 miliar. Kok bisa orang Indonesia menyelundupkan rokok sampai Hong Kong tersebut, sampai harus sebenarnya bayar bea cukai sebanyak itu, bisa lolos gitu kan. Nah ini ternyata ada peran penting oknum paketannya. Nah ini ya, KJRI juga harus nih membuat di bagian bea cukai ini harus membuat rapat intern dengan para ekspedisi paket ini. Jadi untuk diperketat apa sih yang boleh dan tidak bolehnya ini kan. Karena ini yang berdampak ini ya kepada pekerja migran yang dicatut namanya, ternyata di dalamnya itu rokok, sebenarnya itu bukan rokoknya. Kalau ini kena ya kan, siapa yang akan rugi? Ya kita lah yang menggunakan ekspedisi paket tersebut. Oke, langsung aja ceritanya Kaisam. Jangan berceramah dulu. Ini kalau ceramah nih paling seneng Kaisam mengoceh ya kan. Oke, jadi ceritanya ini ada pekerja migran ya, pekerja migran PMI Hong Kong. Dia ini mengirim paket cuy dari Indonesia di salah satu wilayah di mana dia ini ngirim Al-Quran, ngirim beberapa makanan ya kan. Tapi ini juga salah juga nih untuk pekerja migrannya, karena dia menyelipkan dokumen seperti KTP di dalamnya, ya kan? Nah, ini juga buat kaliannya ya cuy, yang kirim paket juga untuk tahu aturan. Kalau dokumen pribadi itu KTP, paspor, itu jangan diselundupkan lewat paket yang bersama makanan. Itu nggak bisa cuy kayak gitu aturannya. Kalian kalau misalkan ngirim paket, ya modal lah. Ngomong sama ekspedisinya, ada nggak jasa untuk pengiriman dokumen nih kayak KTP, paspor ya kan, biar kalian itu nggak ribet gitu cuy kalau ada pengecekan pembongkaran secara paksa dari ekspedisi ini. Nggak boleh ya, identitas dengan makanan itu nggak bisa disamakan. Jadi pengirim paketnya ini juga salah karena menyelundupkan KTP di dalam paketannya itu yang tadi Al-Quran dan lain-lain.
Sampai pada akhirnya si ekspedisi ini tadinya packingannya rapih di depan keluarganya yang memaking gitu kan, sampai di bubble wrap gitu kan. Tiba-tiba sesampainya Hong Kong, bubble wrapnya sudah berubah dan di dalamnya isinya berubah. Ya kan? Akhirnya si pekerja migran ini ngambillah paket di hari Minggu itu. Mbak mau ngambil paket, oh ya C, ini namanya siapa ini ya kan. Karena dia berpikir kalau paketannya itu Al-Quran, makanan, kok ringan banget ya. Akhirnya karena curiga, dia nggak bawa nih paketannya pulang coy. Tapi dia buka di tokonya situ. Dia ke belakang, dia buka tuh paketannya. Ternyata amazing cuy. Saat dibuka itu plastik pertama, itu kan bener namanya dia ya kan. Namanya si pekerja migran ini, si penerima paket. Tapi nomor handphonenya itu yang di belakangnya itu agak salah coy. Ya kan. Tapi si mbaknya ini nggak mendapatkan kode, tapi dia mendapatkan foto barangnya aja. Jadi saat dia ambil itu dia barangnya itu enteng banget, ya kan? Kalau misalkan dari cerita si mbaknya, kalau si pemilik toko Indonesia ini memberikan paketnya tanpa ada kecurigaan, berarti pihak toko Indonesianya ini nggak tahu sebenarnya ini paket penyelundupan. Si pekerja migran ini jadi ragu, jadi akhirnya dibuka cuy di situ. Namanya pertama bubble wrap dibuka, ternyata di dalamnya ada paket lagi, yang namanya itu beda lagi. Loh, jadi ada paket di dalam paket lagi cuy. Ada 3 lapisan tuh di situ. Wah, karena penasaran ya kan, dibuka lagi, nama ketiga itu jatuhnya di nama Mbak E. Pas dibuka, ternyata rokok isinya ada 12 slop. Ini kan berarti penyelundupan nih. Ya kan, ini ekspedisi paket nih harus hati-hati nih memerangi oknum pegawainya. Sampai pada akhirnya gemeter karena kemarin itu baru dibahas di Songsoy habis kena ya kan, 6 tahun loh jeratnya. Hati-hati loh kalian. Akhirnya dia balik lagi ke toko, Mbak kok isinya rokok Mbak, saya takut. Wah Cek kok bisa ya kan, akhirnya dihubungkannya tuh, dicarilah tuh paketan mbaknya, ternyata paketannya masih di Jakarta katanya. Ya udah Cek, nanti tunggu ya, nanti paket kamu aman kok ada. Akhirnya rokok itu diambil lagi oleh pihak toko Indonesianya, terus diselusuri cuy. Ternyata ini kan toko Indonesianya juga nggak tahu paket itu ternyata rokok, ya kan? Berarti di sini, ya kan, ada 2 nama nih yang menggunakan nama pekerja migran ini. Satu dicatut di dalamnya itu isi rokok, satunya paketnya dia asli. Cuma mungkin kelalaiannya saat penyortiran di sini di Hong Kong, dia salah. Harusnya paket yang isi Al-Quran namanya itu ditaruh di toko yang dekat rumahnya, ternyata yang rokok ini yang dikirim gini, namanya juga manusia, bukan tenaga robot, bener nggak? Ada kekeliruan, dan inilah dari kekeliruan ini jadi terbongkar semua. Berarti di sini ada peran oknum pengiriman ekspedisi paket ke Hong Kong ini untuk menembus rokok, penyelundupan rokok ini. Ternyata untuk bebas bea cukai. Ini dari paket 1 dipaket lagi. Jadi beberapa lapis ini untuk menembus bea cukai Hong Kong. X-ray-nya Hong Kong ini. Pinter ya orang Indonesia ya dalam penyelundupan kayak gini. Tapi siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah pemilik nama pekerja migran Indonesia resmi. Kalau ini sampai kena, siapa yang kena? Bukan pemilik rokok yang di dalamnya, tapi yang namanya pekerja migran ini terus ekspedisi. Apakah punya jaminan keselamatan untuk customer kalian sendiri? Inilah yang menjadikan si pekerja migran ini tidak terima namanya dicatut di dalamnya isinya rokok. Kalau diganti isinya ya jangan rokok dong bos, yang dilarang masuk ke Hong Kong. Dan wis tenang aja, kayak Tisam yang ngewakilin marahin ekspedisinya ini. Biarin aja, ekspedisi nggak suka ya nggak suka, tapi harus tahu nih kenyataan di lapangan ini seperti ini. Ya kan? Ini kalau kita berbicara oknum, itu susah cuy untuk memerangi oknum itu. Karena apa? Karena oknum itu apa sih yang dikejar? Kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kayak saya yakin nggak akan mungkin melakukan kalau untungnya nggak gede. Ya kan? Akhirnya cuy, keesokan harinya, hari Senin, itu paketnya si mbaknya ini datang dengan selamat. Ya benar isinya Al-Quran dan lain. Saat dicek ya benar, ya kan? Nah sudah diterima nih paket ekspedisinya. Ini nggak terima kalau mbaknya men-show up ke publik media, ya kan? Kan paket kamu sudah diterima mbak. Terus juga di sini kesalahannya kamu. Kenapa kamu naruh KTP di dalam paketan kamu? Jadi akhirnya paketan kamu itu dibongkar. Oke, kita bedah kasus. Kalau misalkan ada kelalaian dari pekerja migran ini, ada dokumen yang diselundupkan di Indonesia. Saat dibuka dan sudah tahu ini ada dokumen pribadi, harusnya
Pihak ekspedisi ini memberikan peringatan kepada mbaknya sebelum dikirim ke sini. Saat dibongkar nih, karena mencurigakan paket kita nih mau ke Hong Kong. Jadi dibuka nih karena ada bubble wrapnya, dibuka nih sama ekspedisi. Ternyata bener tuh di dalamnya ada penyelundupan dokumen tuh. Harusnya ngomong, Mbak, ini dokumen dipisah ya. Kamu akan dibebankan biaya segini lagi nih sampai Hong Kong. Kamu oke nggak? Kalau enggak berarti ini paket nggak bisa jalan. Karena apa? Karena saat penyortiran kayak gitu, apa namanya, kita punya hak tuh cuy. Mbaknya juga pasti akan mau cuy. Karena apa? Karena ada barang berharga yang harus dia terima di Hong Kong gitu kan. Pastinya akan bayar, ya kan? Wah, ini dikirim aja gitu kan. Ternyata pas dibongkar, dicatut namanya ini, ada lagi yang mungkin sudah kerjasama nih, pekerja migran Indonesianya bekerja sama dengan ekspedisi, oknum ekspedisi tersebut untuk membungkus lagi, ditipu. Ini kan kerjasama juga ya, nanti kalau disortir ini nama ini tolong kesini ya kan? Ini kan permainan. Siapa yang salah? Sebenarnya dua-duanya salah. Yang pertama, konsumen yang menyelundupkan dokumen itu tidak boleh ya kan. Yang kedua, jasa ekspedisinya, oknumnya ini juga tidak bisa mencatut nama pekerja migran untuk keamanan pemilik rokok tersebut. Kita itu manusia cuy, masa kita disogok uang segitu aja kita mau melakukan apa namanya hal-hal seperti ini. Ini kan sungguh sangat rendah sekali menurut Kaisam ya. Ya kan, kita hanya untuk memenuhi hasrat pekerja migran yang punya modal misalkan untuk menyelundupkan rokok, kita jadi kaki tangannya orang-orang seperti ini. Mau sampai kapan negara kita mau maju gitu kan? Bener nggak? Nah ini ya, jadi kalau misalkan ada mbaknya konsumen ini marah, pencatutan namanya, apakah wajar? Wajar. Emang bisa nih ekspedisi ini memberikan keamanan kalau tibanya kena razia dan ini mbaknya ini bersangkutan dengan imigrasi dan bea cukai. Ada nggak lisensi keamanannya dari sini? Kan nggak ada. Iya kan? Orang paket hilang aja kita, oh maaf, ini hanya sekedar maaf gitu kan. Ini nggak main-main bos ya. Jadi ekspedisi paket di luar sana, ini yang oknum-oknum masih menyelundupkan rokok, ini sebagai teguran nih bersama. Ya kan? Jadi kalian tuh jangan serakah dalam berbisnis gitu. Menyelundupkan barang-barang tersebut hanya untuk mendapatkan cuan yang gede. Nah ini kejadiannya apa ya? Banyak ya. Jadi buat kalian hati-hati saat menerima paketan. Kaisam sarankan dibuka di tokonya di situ. Ya kan? Nah ini jadi kita kan was-was ya untuk dalam mengirim paket ke sini. Loh, nanti nama kita dicatut nggak ya? Ya kan? Tiba-tiba. Ini jadi kayak kurir, kayak narkoboy nggak sih cuy? Hati-hati dalam menerima paket ya. Makanya dibuka di ekspedisinya, jangan dibuka di rumah. Kalau dibuka di rumah nanti kalian dikintilin sama bagian bea cukai gitu kan. Pas nyampe rumah dibuka paket, kenalah barang bukti dan tempat kejadiannya, ya kan? Jadi buat kalian yang menerima paket, Kaisam sarankan buka di ekspedisinya. Karena banyak oknum-oknum ekspedisi ini yang menyelundupkan rokok, ya kan? Kita nggak pernah tahu oknum ekspedisinya atau PMI-nya ini membayar beberapa uang kepada oknum yang mau membungkuskan itu. Tapi kayak Tisam, saya dari ekspedisinya. Tapi ini kadang kayak Tisam, mbak-mbaknya sendiri nih yang bekerja sama dengan saudaranya karena udah tahu cara melapisi. Ya kita sih menerima paket-paket gitu aja. Maka dari itu, ekspedisi pun ini harus punya SOP jelas bagaimana cara menyortir. Apakah kita harus punya scan dalam mengecek barang gitu kan, kalau ada rokok, tembakau atau apa ada bunyinya gitu kan. Kan ekspedisi ini kan banyak ya, maksudnya yang kirim itu kan banyak. Untuk modal alat keamanan itu aja kan harusnya bisa untuk sebagai aset perusahaan gitu kan. Bener nggak sih? Kayak bea cukai gitu kan, ada X-ray-nya jalan itu udah bisa kedetek itu, entah dokumen pribadi atau apa itu bisa kebaca gitu ya. Nah ini, jadi menurut kalian oknumnya siapa nih yang menyelundupkan? Apakah pekerja migran ini bekerja sama dengan saudaranya terus bekerja sama? Ada nggak di peran jasa pengiriman dalam penyelundupan rokok di Hong Kong ini? Menurut kalian ada nggak yang kerjasama itu? Coba jawab sendiri. Nah ini mungkin aja nih di show up-nya di video kayak Tisam ini menjadikan pembelajaran untuk ekspedisi dan konsumen untuk pengiriman paket, untuk sama-sama menjaga lah ya. Apa yang tidak dibolehi, apa yang dilarang itu jangan diterobos gitu kan. Bener nggak sih? Nah ya itu kan. Jadi ini ketahuan ya. Jadi penyelundupan rokok banyaknya seperti itu adalah ada perannya oknum di dalamnya. Dan inilah kita harus memerangi oknum-oknum ini. Jadi lebih tegasnya kepala ekspedisinya, terus semoga juga bea cukai yang di KJRI itu bisa memberikan pembelajaran untuk
para ekspedisi-ekspedisi paket ini. Ada nggak nih keamanan door to door-nya ya kan? Kesininya keamanan itunya. Harus dibicarakan dengan jelas ini ya cuy ya. Nah, itu jadi informasi ya pekerja migran yang menerima paket rokok padahal dia ngirim Al-Qur'an kok bisa gitu kan. Ini salah. Ya aib kalau sudah kebongkar ya kebongkar gampang gitu kan. Berarti ini apa? Berarti sudah terlalu banyaknya dia menyelundupkan rokok, akhirnya Allah buka aibnya dan ketahuan. Kaisam tahu jasa paketnya, tapi Kaisam nggak akan nyebutin. Ini untuk teguran semua jasa paket di luar sana ya. Oke, mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat kalian yang suka menyelundupkan rokok di Hong Kong, ya kan? Mau sampai kapan sadar? Ya Kaisam tahu beban kalian berat, tapi ego kalian juga berat. Target kalian berat. Udah tahu kalian di sini itu kerja keras gitu kan? Ya di hold dulu lah keinginannya supaya kalian tuh kerja tuh ya biasa aja gitu kan. Majikan udah baik, kalian jadi jualan rokok, malah kalian meninggalkan utang banyak sama majikan. Itu ada ceritanya nih, nanti Kaisam ceritanya buat kalian sebagai pembelajaran bahwa orang yang jualan di luar sana itu sebenarnya utangnya banyak. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.